keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani bukan secara hurufiah. Baik, apa maksudnya? Kan waktu seminggu lalu saya bawa, minggu lalu saya bawa akan penjelasan ini bahwa 10 hukum itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi menurut Rasul Paulus yang disebut orang Yahudi saat ini, Yahudi rohani adalah orang Yahudi. Perhatikan Rasul Paulus bilang, orang Yahudi bukan sekedar mereka punya KTP Yahudi, bukan sekedar mereka lahir dari ibu dan ayah orang Yahudi. Karena Rasul Paulus katakan, yang disebut Yahudi sejati bukan karena faktor keturunan sekarang ini, bukan karena faktor ritual fisik, tetapi yang disebut Yahudi saat ini atau orang Israel rohani saat ini adalah kita. Kita yang punya hubungan yang erat kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus. Karena orang Yahudi dulu ketika diberikan Allah, waktu Allah pimpin, zaman bangsa Israel ditolak. Mereka minta raja. Lalu Allah kirim Yesus. Waktu Yesus datang, mereka salibkan. Ya kan? Nah, Yesus sudah naik ke surga, Yesus berikan Roh Kudus sekarang untuk menyertai kita. Jadi yang disebut orang Yahudi, Rasul Paulus katakan bukan orang Yahudi jasmani, tetapi Yahudi rohani. Nah, apa yang disebut dengan sunat? Apakah sunat ini seperti orang yang melakukan sunat badaniah, ya, seperti orang-orang yang dari saudara-saudara kita dari mayoritas melakukan upacara sunat? Tidak, Rasul Paulus katakan sunat sudah tidak berlaku. Kalau dulu orang Yahudi membanggakan, saya adalah orang yang disunat. Bangsa yang lain tidak disunat itu kafir. Ya, Paulus katakan yang disebut sunat adalah sunat hati. Apa itu sunat hati? Sunat hati adalah orang yang telah bertobat dan taat kepada Tuhan dan mengubah hidup kita karena Roh Kudus merubahnya. Dari seorang pemabok kita jadi orang yang setia. Jadi dari seorang pemarah kita menjadi orang yang ramah. Itu yang dimaksud dengan keyahudian secara rohani dan sunat secara hati. Siapa yang memuji kita saat kita menjadi Israel rohani atau Yahudi rohani? Pujian itu bukan datang dari manusia, kata Allah. Pujian itu datang dari Allah. Dulu orang Israel sangat membanggakan mereka punya diri sebagai orang Yahudi, sebagai orang Israel. Karena bagi mereka, kamilah bangsa yang terpilih. Namun hari ini, Yesus lewat Rasul Paulus bilang, kitalah Israel rohani yang Tuhan telah tunjuk hari ini, yang telah percaya kepada Yesus dan memilih Yesus sebagai juru selamat kita. Jadi Bapak Ibu yang ada di Tondano dan seluruh saudara-saudara yang ada di Amerika atau ada di tempat lain, kitalah Israel rohani itu. Baik, pertanyaan kedua. Apakah 10 hukum dengan 10 hukum kita bisa selamat? Ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan nomor 2 itu ada 3 pertanyaan. Ini pertanyaan nomor satunya. Apakah dengan 10 hukum kita bisa selamat? Jawabannya tidak. Saya sudah jelaskan hari Kamis lalu. 10 hukum tidak dapat menyelamatkan kita. Karena kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus. Pertanyaan keduanya adalah begini. Apakah dengan 10 hukum kita bisa menembus dosa-dosa kita? Tidak. Kita tidak bisa menebus dosa kita dengan 10 hukum. Yang bisa tebus kita adalah Yesus yang memberikan dirinya, nyawanya, darahnya, dagingnya, mati di kayu salib. Dan akibat Yesus mati, kita yang seharusnya mati di kayu salib sudah digantikan Yesus. Dan Yesus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yesus menebus kita dari dosa. Ya, Yesus tebus kita dari dosa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah karena kita diselamatkan karena kasih karunia Allah, lalu kita diminta untuk tidak menurut hukum Tuhan? Ini dia. Oh, saya rupanya selamat bukan karena nurut hukum, karena kasih karunia. Kalau begitu saya nggak perlu menurut hukum. Itu juga salah.
Kasih karunia tidak membatalkan hukum Tuhan. Dengar itu baik-baik Bapak Ibu. Kasih karunia tidak membatalkan hukum Tuhan. Kasih karunia memberi kita kekuatan untuk menaati hukum Tuhan. Jadi kita menurut hukum Tuhan bukan supaya kita selamat. Kita menurut hukum Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Dan karena kita sudah diselamatkan, kita dengan penuh syukur, dengan penuh bahagia menurut akan hukum. Saya sudah ilustrasikan kemarin tentang suami memberikan gajinya kepada istri atau istri menghormati suaminya. Saya mencintai istri saya bukan karena kalau saya tidak cinta istri saya tidak masak. Walaupun istri saya tidak masak, saya tetap mencintai. Kenapa saya mencintai? Karena dia telah memberikan apa yang dia miliki untuk saya. Apakah istri saya mencintai saya? Ya, sebagai suami istri dia harus mencintai saya. Bukan karena saya kasih gaji lalu dia mencintai saya. Tidak. Walaupun saat itu saya tidak kerja, tidak bisa kasih gaji. Tapi karena dia sayang saya, dia tetap cinta saya. Jadi dia sayang kepada saya bukan karena gaji. Tapi dia sayang kepada saya. Karena Yesus telah membuat kami menjadi satu keluarga. Nah, saya jawab juga pertanyaan nomor 2 itu dengan pertanyaan nomor 3. Itu sama. Pertanyaan nomor 3 itu sama dengan pertanyaan nomor 2. Yang tadi saya sudah jelaskan, sekarang saya gunakan ilustrasi untuk mempermudah Bapak Ibu yang bertanya. Bayangkan ada seorang anak yang sudah tenggelam di laut. Lihat gambarnya. Cuma tinggal tangannya di sana. Nah, di tepi pantai ada tulisan, dilarang berenang. Tapi bapak ini atau anak ini, dia tetap berenang. Akhirnya dia tenggelam. Nah pertanyaannya, apakah tulisan itu bisa selamatkan dia yang sedang tenggelam itu? Tulisan itu tidak bisa selamatkan dia. Sama sekali tidak. Walaupun seseorang ambil tulisan itu lempar ke sungai, tulisan itu tidak bisa selamatkan dia yang tenggelam itu. Nah ini ilustrasi sama seperti hukum Taurat, Yesus, dan kasih karunia. Hukum Taurat atau 10 hukum sama dengan papan dilarang berenang. Sama persis. Jadi hukum itu menulis jangan kamu berenang, nanti kamu tenggelam. Kamu kalau berenang pakailah ban atau pakai baju pelampung. Itu ditulis di sana. Sama seperti 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Nanti pelajaran kita pelajari. Jangan membuat patung dan menyembah. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Nah itu larangan. Itu memperingati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak tenggelam. Nah sekarang, siapa yang selamatkan kita? Orang yang tenggelam ini tidak bisa diselamatkan oleh papan pengumuman larangan ini. Orang yang tenggelam ini bisa diselamatkan kalau ada penjaga pantai yang melompat, pergi kepadanya, memberikan baju pelampung kepadanya, memeluk dia, dan membawa ke pantai. Nah pertanyaannya, siapa lambang dari penjaga pantai itu? Itulah Yesus. Ya, Yesus sudah buat peraturan, tapi peraturan tidak bisa selamatkan saya. Yang bisa selamatkan saya cuma Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Yesus sudah selamatkan saya sudah ada di pantai, saya sudah tidak tenggelam lagi. Kalau begitu, bolehkah saya melanggar lagi peraturan dilarang berenang? Ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena peraturan itu sudah pernah mengingatkan saya. Saya sudah pernah jatuh dan hampir tenggelam. Saya sudah ditolong sama penjaga pantai. Lalu karena saya sudah selamat, saya boleh lagi berenang lagi di tempat itu? Jangan, kita nggak boleh lagi. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Lalu kasih karunia itu tidak boleh kita permainkan. Permainkan bagaimana pendeta? Oh karena saya sudah diselamatkan oleh Yesus,
Sekali diselamatkan, selamanya selamat. Sekali dibaptis, selamanya dibaptis. Lalu saya seenaknya saja minum mabok, minum cap tikus. Saya lalu pergi berselingkuh. Saya pakai narkotika. Toh nanti Yesus selamatkan saya lagi. Itu namanya mempermainkan kasih karunia tuh Tuhan. Jadi itulah menjawab pertanyaan nomor dua tadi. Apakah hukum menyelamatkan? Apakah saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri? Tidak bisa. Yang bisa selamatkan kita bukan hukum, tetapi Yesus. Namun, karena Yesus sudah selamatkan kita dengan kasih karunia, kita tidak boleh mempermainkan kebaikannya. Nah, pertanyaan keempat. Kenapa? Ini dari buku Kemenangan Akhir saya lihat. Ya, mungkin bacaan-bacaan sebelumnya. Ada pertanyaan begini. Mengapa orang Kristen sering dituduh dengan tuduhan palsu? Pertanyaannya Ibu Foni dan Bapak Stevi ini mirip-mirip ya. Kenapa orang Kristen dituduh melakukan kejahatan yang paling mengerikan, yang menyebabkan bencana besar? Kenapa orang Kristen dituduh begitu luar biasa, sehingga orang Kristen itu dibenci? Kenapa ya? Baik, saya jawab. Alkitab bilang dalam buku Matius 10, ini Yesus bilang nih kepada kita orang Kristen. Kamu akan diserahkan kepada pengadilan-pengadilan agama. Kamu akan disesah di rumah ibadah. Kamu akan dibenci karena namaku. Saudara-saudara, kita harus ingat baik-baik. Kalau nanti masa penganiayaan datang, dan masa penganiayaan itu datang kepada orang yang menjadi pengikut Kristus, itulah yang Yesus sudah katakan lebih dulu, 2000 tahun yang lalu. Orang yang ikut Yesus dengan sungguh-sungguh tinggal di dunia ini pasti dibenci orang. Kenapa? Karena hidupnya benar, orang lain pasti benci. Kalau ada orang yang benar, lalu dia di tengah-tengah orang berdosa itu pasti benci. Saya kasih contoh. Saya punya murid dulu di Unai, orangnya jujur, dia tidak mau menyontek saat ujian. Lalu satu kali saya uji anak-anak yang ujian dari kelas saya. Ujiannya adalah saya bagi kertas ujian, tapi saya tidak jaga, saya keluar kelas. Saya mau tahu mereka jujur atau tidak saat mengerjakan ujian. Nah, ternyata dari begitu banyak anak-anak di kelas, mereka tidak mengisi soal ujian sendiri-sendiri. Mereka menyontek, mereka diskusi, mereka saling kasih tahu jawaban. Tapi ada satu anak, dia berdiri dan tegur, "Hei teman-teman, bukankah Pendeta Gary bilang kita harus ujian sendiri-sendiri? Kenapa kita harus menyontek? Kenapa kita harus kerja sama? Itu kan nggak benar." Tahu apa yang terjadi dengan anak yang jujur? Dia dibenci. Begitulah orang Kristen. Orang Kristen yang menurut firman Tuhan. Orang Kristen yang takut akan Tuhan. Ketika dia tinggal di antara orang yang tidak menurut firman Tuhan, maka orang-orang yang tidak menurut firman pasti akan membenci dirinya. Pasti mereka akan bikin tuduhan-tuduhan palsu kepadanya. Saat ini ada gosip yang disebar-sebarkan kepada diri saya. Saya sedang mengajarkan pelajaran palsu, dikatakan. Saya kaget juga mendengar hal itu. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya cuma ceritakan semua sama Tuhan. Tapi ya saya mau katakan, sebelum saudara dianiaya, sebelum saudara dituduh dengan tuduhan palsu, Yesus sudah merasakan lebih dulu dianiaya, dituduh dengan tuduhan palsu. Bayangkan, Yesus hidup di dunia hanya berbuat baik. Tapi orang-orang bilang dia itu penjahat. Sampai-sampai orang-orang Yahudi, orang-orang Israel berkata kepada Pilatus, "Lepaskan Barabas si penjahat itu dan salibkan Yesus." Yesus dianiaya. Yesus sampai disalib. Orang yang gak pernah berdosa. Orang yang menciptakan manusia disalib. Tangan yang tidak bersalah harus ditusuk.
dengan paku yang tusuk tangannya adalah orang yang dia ciptakan. Apakah Yesus marah? Apakah Yesus berdoa, Bapa, tolong turun tangan, kutuk mereka. Biarlah bumi terbelah, mereka masuk dalam tanah. Tidak. Yesus berdoa malah, ya Bapa, ampunilah. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya kasih contoh, saudara-saudara. Di Indonesia, ada umat-umat Tuhan yang dianiaya. Tahun 2024, ada mahasiswa dari gereja Katolik. Mereka sedang beribadah. Mereka dipukuli. Di Pakistan tahun 2023. Gereja dirusak. Rumah orang Kristen dirusak. Pemakaman orang Kristen dirusak. Di Kongo, Afrika, 70 orang Kristen dipenggal kepalanya. Itu bulan Februari kemarin, tahun 2025. Bulan lalu, 2 bulan lalu, saudara. 70 orang Kristen dipenggal. Di India, ada 160 insiden kekerasan yang terjadi kepada orang Kristen. Minggu lalu di Indonesia, 6 guru Kristen dari Kupang yang menjadi tenaga sukarela pergi mengajar murid-murid di pedalaman Papua. Dibakar hidup-hidup, saudara. Anda bisa bayangkan. Apakah Tuhan bilang kepada orang Kristen, hai orang Kristen, ambil kamu punya peda, kamu punya parang, lalu lawan. Ambil pistol, ambil senapan, lalu tembak. Tidak. Yesus saja marah kepada Petrus ketika Petrus ambil pedangnya penjaga Romawi, lalu memotong kepala telinganya Malkus. Yesus marah. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan orang Kristen yang dianiaya membalas dengan aniaya. Apa kata Alkitab tentang penganiayaan? Dengar, saudara-saudara. Penderitaan karena iman adalah bagian dari hidup seorang Kristen. Petrus bilang, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Jadi kalau hari ini gara-gara Anda ikut Yesus, Anda dibenci orang. Hari ini saya sedang difitnah, ya. Dan ini sampai kemana-mana, saudara. Bahkan saya dengar berita ini dari sahabat saya pendeta dari Amerika. Dia telepon saya tadi malam. Dan saya tidak bisa tidur. Sampai hari pagi ini saya tidak bisa tidur. Saya dituduh. Dan saya cuma ceritakan sama Tuhan dalam doa saya. Karena Yesus sendiri bilang. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi kalau orang Kristen mengalami penganiayaan, orang Kristen mengalami tuduhan, itulah penderitaan yang kita harus pikul. Sama seperti Yesus sudah pikul. 12 murid Yesus. Ya, Yudas, dia bunuh diri. Dia meninggalkan Yesus. Tapi ada penggantinya, yaitu Malkus. Matius ya. Matias. 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 Ya. Tapi 12 murid itu mati dengan cara dibunuh. Bahkan Petrus tidak mau disalib seperti Yesus. Petrus minta disalib terbalik. Karena kata Petrus, disalib seperti Yesus itu terlalu hormat, terlalu tinggi. Saya mau mati kepala di bawah. Jadi kalau Anda ikut ibadah pagi ini dibenci orang, itulah kehidupan yang kita alami. Pertanyaan berikutnya, kenapa gereja di zaman eh, kegelapan semakin dibunuh orang Kristen, semakin bertumbuh dan semakin banyak? Itu di bacaan buku Kemenangan Akhir. Jawabannya, di dalam buku Wahyu 20:12 ditulis, orang percaya itu mengalahkan kuasa jahat. Ketika martir-martir dibunuh, Stefanus. Siapa yang bunuh Stefanus? Yang bunuh Stefanus adalah Saulus yang berubah menjadi Paulus. Paulus bunuh satu,
Tapi Paulus dipilih Tuhan. Pergi ke seluruh Eropa, Asia, sampai ke Afrika untuk mengabarkan kabar Injil. Dan akibat dari Stefanus dibunuh, ribuan, jutaan, bahkan hari ini ada 2 miliar sampai 3 miliar orang Kristen di atas dunia. Artinya, ketika orang Kristen dibunuh karena iman, di saat itu juga pekabaran Injil akan terus menyebar. Dan Yesus juga berjanji. Yesus bilang, ya, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Lihat itu. Ada seorang yang sangat luar biasa benci kepada Kristen. Dia bilang begini, kasih saya kesempatan untuk menghabiskan Alkitab di atas dunia ini. Hanya dalam waktu 5 sampai 10 tahun. Seluruh Alkitab saya akan habiskan dan orang Kristen akan saya hilangkan di atas dunia ini. Tapi saudara tahu, orang yang menyebut kalimat itu dia mati. Dan apa yang terjadi waktu dia mati? Rumahnya di Eropa dibeli oleh gereja. Dan hari ini rumahnya menjadi percetakan Alkitab. Sampai hari ini. Itulah Karl Marx. Orang yang ateis. Yang tidak percaya kepada Allah. Dia katakan, kasih saya waktu 10 tahun. Saya bunuh, saya bakar semua Alkitab. Dan orang Kristen akan hilang. Rumahnya dia sekarang jadi tempat percetakan Alkitab. Kenapa? Yesus bilang, aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat menguasainya. Jadi Rasul Paulus yang dulu menganiaya Stefanus, saat dia mengabar Injil, dia tulis begini. Justru karena penderitaanlah membuat saudara-saudara seiman semakin berani memberitakan Injil. Saudara tahu, Stefanus itu dibunuh, dipimpin oleh si Saulus yang menjadi Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus tulis di dalam kitab Korintus. Ketika dia hidup disiksa, dianiaya berulang-ulang. Tapi dia tidak pernah takut menutup mulutnya. Dia tidak pernah takut untuk memberitakan Injil. Dia terus menginjil. Sampai akhirnya dia mati dengan penyakit yang menyedihkan. Hingga akhir hidupnya di dalam penjara. Tapi dia bilang, aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah menang. Siapapun boleh membunuhku. Tapi tidak bisa memisahkan aku dengan Tuhanku. Nah, itulah jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah pelajari. Sekarang kita mau masuk ke pelajaran selanjutnya dari 10 hukum Tuhan. Ya, mari kita dengarkan pelajaran berikutnya. Saya akan bagikan slide-nya. Ya, saya akan bagikan slide-nya. Nah, saudara-saudara, saya tutup dulu. Oke, sekarang saya buka. Apakah sudah eh, terlihat? Sudah, Sudah, Sir. terlihat. Sudah. Sudah. Sekarang saya mau buka yang satu lagi. Kenapa susah ya? Maklum nih saudara-saudara. Oh, ini dia. Saya stop share dulu, saya ulang lagi. Ya, baik. Saudara-saudara sudah lihat? Ya, sudah, Sir. Sudah terlihat, Sir. Baik. Saudara-saudara, saya mau bahas satu persatu supaya saudara mengerti. Apakah 10 hukum itu adalah hukum yang betul-betul berguna bagi kita. Hukum yang membawa hidup kita bahagia dan lebih mencintai Tuhan dan sesama atau tidak. Nah, hukum yang saya mau bahas, sampai nanti saya akan bahas tentang sabar, adalah hukum pertama dari 10 hukum Tuhan. Judulnya adalah hidup
mengutamakan Tuhan. Nah, hari Kamis lalu saya sudah katakan bahwa hukum Allah itu terbagi dua. Anda lihat dua loh batu, loh batu yang di sebelah isinya hukum pertama sampai keempat. Itulah kasih kepada Allah. Jadi kalau Anda lihat hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, hukum keempat, inilah yang disebut dengan kalau Anda mengasihi Allah, Anda harus lakukan empat itu. Nah, loh batu yang kedua, hukum kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10, ini isinya adalah kasih kepada sesama manusia. Jadi kalau kamu mengasihi Allah, tapi kamu tidak mengasihi manusia, kamu salah. Tapi kalau kamu mengasihi manusia, kamu tidak kasih Allah, itu juga salah. Maka hukum ini dibuat yang 1 sampai 4 itu mengasihi manusia kepada Allah. Jadi vertikal, naik ke atas. Saya mengasihi Tuhan itu lurus ke atas. Itu hukum 1 sampai 4. Nah, mengasihi sesama itu horizontal. Saya mengasihi tetangga saya kiri kanan. Kalau Allah kan di atas. Itu sebabnya Anda lihat, ketika Anda melakukan hukum ini, itu adalah hukum kasih. Sama seperti Yesus mati di kayu salib, itu karena kasihnya. Dia kasih kepada Bapa dan dia kasih kepada sesama manusia. Nah, pelajaran hari Kamis lalu, saya sudah katakan, ada begitu banyak tulisan nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang khusus yang dipilih Tuhan untuk menulis dalam Alkitab. Allah urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Lalu mereka tulis firman Allah itu dengan tulisan tangan mereka. Tetapi 10 hukum Tuhan itu tidak ditulis oleh nabi-nabi, tidak ditulis oleh rasul. Itu hanya ditulis oleh jari tangan Yesus sendiri. Jadi satu-satunya tulisan dalam Alkitab kita yang isinya adalah ditulis tangan Yesus. Itulah 10 hukum yang terdapat di Keluaran 20 itu. Ditulis dengan jari tangannya sendiri dan ditaruh di atas loh batu. Nah, mari kita masuk pelajaran pertama. Hukum yang pertama berbunyi seperti ini. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu ditulis. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kalimatnya cuma terdiri dari 4 kata. Tapi isinya sangat luar biasa. Pertanyaannya begini. Kenapa itu ditaruh di paling pertama? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kenapa Yesus Tuhan kita taruh di bagian pertama? Jawabannya, inilah landasan dari semua perintah. Inilah landasan dari 10 perintah itu. Kalau baca hukum pertama ini, itu kan di Keluaran 20 ayat 3. Anda tidak bisa lepas dari Keluaran 20 ayat 2. Karena di Keluaran 20 ayat 2 ditulis, Akulah Tuhan Allahmu. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Ini ditaruh di awal, ini landasan. Karena kalau hukum pertama ini tidak ada, maka Anda tidak perlu menurut hukum kedua sampai hukum ke-10. Ya, kalau hukum pertama ini tidak ada, maka Anda nggak perlu lagi menurut hukum kedua jangan buat patung. Hukum ketiga jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Hukum keempat tentang sabat. Kalau tidak ada hukum pertama, Anda tidak perlu menuruti orang tua, tidak perlu. Kalau tidak ada hukum pertama, Anda bebas berzina dan membunuh. Kenapa? Karena hukum pertama memiliki landasan yang sangat penting. Saya kasih tahu sejarahnya. Tahukah Anda
sebelum Israel dibawa keluar oleh Allah lewat Musa, pimpinannya ada Musa, dibawa dari Mesir menuju tanah Kanaan. Israel telah ditawan menjadi budak di Mesir selama 430 tahun. Sejarah Indonesia berkata, kita dijajah Belanda 350 tahun. Lalu setelah Belanda keluar, Jepang masuk. Kita dijajah Jepang 3,5 tahun. Kalau di total semuanya, hanya 358 setengah tahun. Israel jadi budak dari orang Mesir 430 tahun. Dan yang paling menyedihkan, waktu orang Israel ditaruh di Mesir. Kenapa bisa ada di Mesir, pendeta? Karena pada waktu itu Yakub dalam keadaan kelaparan, lalu yang ada makanan hanya di Mesir dan Yusuf anaknya jadi panglim jadi perdana menteri. Yusuf membawa ayahnya dan semua keturunannya tinggal di Mesir. Tetapi begitu Yusuf mati, datang raja Mesir Firaun yang jahat menjadikan Israel jadi budak selama 430 tahun. Yang paling menyedihkan, orang Israel selama 430 tahun, budaya hidupnya, gaya hidupnya sudah seperti orang Mesir. Nah, pertanyaannya begini, emang orang Mesir itu kayak apa? Kok sampai orang Israel itu mengikuti budaya orang Mesir? Mari kita lihat. Kerajaan Mesir adalah kerajaan yang sangat berkuasa di seluruh dunia. Jadi Mesir itu bukan hanya berkuasa di Mesir. Mesir itu berkuasa di seluruh bulatan dunia ini. Sama kalau sekarang negara superpower adalah Amerika sekarang, ya. Dulu negara superpowernya adalah Mesir. Kenapa Mesir superpower? Karena dia kaya raya. Dia bangsa yang kuat. Tidak ada tentara di dunia saat itu yang lebih kuat dari tentara Mesir. Dia mengalahkan bangsa-bangsa manapun. Nah, tetapi bangsa yang kaya raya dan hebat ini punya dewa sebanyak 20.000 jenis dewa. Ah, itu mengerikan. Kalau kita cuma menyembah satu Tuhan, kalau Mesir menyembah 20.000 jenis dewa. Nah, yang jadi masalah 430 tahun Israel di Mesir, Israel diam-diam, sebagian Israel mulai menyembah dewa-dewa orang Mesir. Sir, izin, Dan Sir. Tuhan lihat, halo? Sir Gary, izin. Mereka yang Ya, dari Tondano tiba-tiba keluar, Sir. Mungkin jaringan di sana. oh ya, Iya, Sebentar. bentar, Sir. Barangkali kameranya. Dio, kameranya, Dio. Tidak, nanti Barangkali. mereka device-nya nggak ada ini, tiba-tiba keluar. Ya. Mungkin jaringan di mereka kali. oh ya. Saya keluar dulu kalau gitu. Enggak, mereka. Boleh dicek dulu Baik, Sir. sambil yang lain berdoa. Iya, Tante Eli, itu, oh gitu. Oke, baik. Baik, Tante. Ya, terima kasih. Ada masalah? Jaringan, Sir, di mereka di sana. Tidak apa-apa, kita tunggu aja nggak apa-apa ya. Tunggu Iya, Sorry, tunggu nanti. dulu. ya. Iya, tunggu aja nanti ya, sebentar. Siap, siap. Ya.
Oke, baik Dio. Udah bisa? Apa kameranya bisa terlihat? Oke, ya. Siapa Puji pendeta? Tuhan. Mereka sudah kembali. Oke, puji Tuhan, saya kembali lagi menyampaikan pekabarannya. Baik, saya masih ceritakan tentang siapa bangsa Mesir. Nah, bangsa Mesir adalah bangsa yang berkuasa saat itu. Tidak ada satu bangsa pun yang berani melawan Mesir karena mereka kuat, mereka kaya, mereka punya pasukan khusus yang tidak bisa dikalahkan siapapun. Nah, yang jadi masalah, orang Mesir punya dewa ada 20.000 jenis dewa. Kalau kita cuma sembah Allah, Tuhan kita. Kalau mereka 20.000. Nah, yang masalah terbesar adalah orang Israel selama 430 tahun dijadikan budak di Mesir. Mereka mulai belajar untuk mempercayai dewa-dewa orang Mesir. Sehingga Allah yang telah memilih mereka menjadi umat pilihan meminta Musa untuk segera mengeluarkan orang Mesir dari orang Israel dari Mesir. Itu sebabnya Tuhan panggil Musa untuk bawa keluar orang Israel. Kenapa? Karena orang Israel sudah mulai menyembah. Saya kasih contoh. Anda tahu 10 tulah yang Tuhan berikan kepada orang Mesir? Ini gambarnya. Tulah pertama air jadi darah. Tulah kedua katak. Tulah ketiga eh, nyamuk. Tulah keempat lalat pikat. Tulah kelima ada penyakit kepada ternak sapi. Lalu ada penyakit lagi kepada manusia. Lalu api. Lalu belalang. Lalu kegelapan. Lalu anak sulung mati. Saudara-saudara di Tondano tahu, 10 tulah itu adalah 10 dewa yang disembah oleh orang Mesir. Orang Mesir menyembah Sungai Nil. Jadi setiap hari orang Mesir itu bawa sesajen ke tepi Sungai Nil untuk menyembah dewa Sungai Nil karena mereka percaya Firaun itu muncul dari dalam Sungai Nil. Itu sebabnya Sungai Nil disembah. Orang Mesir menyembah kodok. Orang Mesir menyembah nyamuk. Orang Mesir menyembah lalat. Orang Mesir menyembah kutub. Makanya orang-orang Mesir, para prianya membotkan kepalanya, mencukur rambutnya. Karena kalau rambutnya panjang, banyak, dan ada, lalu ada kutu di atas kepala. Kalau mereka garuk lalu kutu itu mati, maka mereka sudah bunuh dewa. Itu dosa. Bayangkan. Mereka menyembah api. Mereka menyembah belalang. Mereka menyembah matahari. Itu sebabnya Tuhan bikin gelap gulita. Dan mereka menyembah anak sulung. Dan Yesus bikin dewa-dewa mereka itu tidak berguna ketika Tuhan kasih 10 tulah. Lihat ini. Tuhan bikin apa? Sungai Nil Tuhan bikin keluar air menjadi darah. Apa yang terjadi waktu Sungai Nil menjadi darah? Semua ikan, semua binatang-binatang di dalam sungai mati. Lalu waktu mati itu kan mereka terapung. Apa yang terjadi dengan Sungai Nil? Bau busuk, bau bangkai. Tidak ada lagi orang yang mau pergi ke Sungai Nil untuk kasih sesajen. Mereka benci dengan Sungai Nil. Lalu kodok itu disembah. Tapi kita tahu, kodok itu masuk ke dalam istana. Kodok masuk dalam rumah. Kodok masuk dalam tempat makan.
Orang Mesir mau buka tutup saji, di dalam tempat saji di atas nasi ada kodok. Orang Mesir buka lemari mau ambil baju ada kodok. Lalu apa yang mereka buat? Mereka bunuh itu kodok. Padahal kodok itu adalah dewa. Jadi dewa mereka menjadi kesusahan buat. Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan mau ajarkan orang Mesir. Kodok itu bukan dewa. Kodok itu adalah ciptaan, tidak perlu disembah. Ya, mereka menyembah nyamuk, mereka menyembah lalat, mereka menyembah kutu. Pada waktu nyamuk datang, lalat datang, kutu datang, membunuh ternak mereka, membuat penyakit di tubuh mereka. Mereka bunuh nyamuk, mereka bunuh lalat, mereka bunuh kutu. Padahal mereka bunuh dewa mereka sendiri. Dan Tuhan mau kasih lihat, itu dewamu itu nggak punya kuasa. Aku ini loh yang ada di surga yang menciptakan. Lalu Tuhan turunkan api dari langit, membakar. Orang Mesir menyembah tempat-tempat yang keramat. Tuhan bakar tempat-tempat itu. Lalu belalang datang menghancurkan semua hasil kebun mereka. Di Mesir itu ada upacara untuk 1 hari menanam benih. Ada upacara untuk 1 minggu menanam benih. Ada upacara untuk 1 bulan ketika Dewi Kesuburan itu memberikan tumbuh-tumbuhan. Itu Tuhan bikin belalang hancurkan semua. Dan belalang itu pun dewa. Orang Mesir menyembah dewa matahari namanya Ra. Dan Tuhan bikin gelap gulita. Gelap gulita itu membuat orang Mesir tidak bisa berjalan. Bayangkan, dari tempatnya ke tempat lain tidak bisa. Karena gelap gulita. Anda pernah nggak? Anda tidur, tiba-tiba tengah malam mati lampu. Atau Anda lagi duduk belajar, tiba-tiba mati lampu. Anda mau bergerak jadi bingung. Dan ini gelap gulita, tidak bisa lihat apa-apa. Kadang-kadang kalau gelap lama-lama kita bisa lihat. Ini matahari, bulan, bintang. Orang Mesir kesusahan. Nah lucunya ini. 10 tulah hanya terjadi untuk orang Mesir. Orang Israel yang tinggal di tanah Goshen tidak mengalami air menjadi darah. Tidak ada kodok datang ke kamar mereka. Tidak ada nyamuk, lalat, pikat, kutu, penyakit di ternak. Ingat orang Mesir menyembah ternak. Sama kayak saya pergi ke Bali, saudara. Di Bali itu Anda tidak boleh memotong anjing sembarangan. Sampai anjing itu sudah kaskadu, sudah budukan, udah tua, dibiarkan hidup. Kenapa? Saudara tahu kenapa tidak boleh dibunuh? Karena ada kepercayaan mereka. Kalau orang manusia mati, kalau dia jahat, dia bisa jadi anjing. Kalau dia jahat, dia bisa jadi sapi. Waktu dia mati, dia berubah jadi anjing. Kalau dia hidupnya baik, dia naik jadi dewa. Jadi nggak boleh bunuh anjing sembarangan, sudah. Biar sudah busuk itu anjing sudah mau mati. Makanya pernah ada terjadi penyakit namanya rabies gila-gilaan di Bali. Karena banyak anjing yang nggak mau dibunuh karena takut. Jangan-jangan saya bunuh saudara saya. Ya, anjing itu disembah. Pohon disembah. Nah Tuhan bikin 10 tulah menjadi kengerian bagi orang Mesir. Orang Mesir sangat menghormati anak pertama. Dan Tuhan bikin anak pertama mati. Jadi Tuhan melihat bangsa Israel sudah hampir mirip gaya hidupnya dengan orang Mesir. Itu sebabnya Tuhan tulis di bagian pertama 10 hukum Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Apa ilah lain? Tuhan mau kasih tahu. Hanya Allah lah satu-satunya Allah yang harus disembah. Tidak ada lagi di dunia ini yang kita sembah. Percaya kepada Allah, maka Anda sama dengan menghina. Percaya kepada ilah, maka Anda sama dengan menghina Allah. Percaya kepada ilah,
berarti Anda menomorduakan Allah. Dan orang yang menomorduakan Allah, orang itu berdosa. Ada seorang penulis Kristen yang bernama Ellen White. Dia bilang begini, Allah tidak akan berbagi hati dengan orang yang terbagi hatinya. Saudara pernah baca di Alkitab ada tulisan begini, orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Saudara diam-diam punya istri tapi punya hugel, punya pil, atau punya will wanita idaman lain. Saudara, saudara punya pikiran tidak akan tenang. Tuhan juga bilang, kalau kamu menyembah aku, tapi diam-diam kamu punya ilah yang lebih kamu cintai daripada aku tidak akan berbagi hati denganmu. Pertanyaannya begini saudara, apa yang disebut dengan ilah? Nah ini yang paling penting. Mungkin di antara saudara tidak mengerti. Kenapa Tuhan bilang jangan ada padamu ilah lain di hadapanku? Inilah yang dimaksud dengan ilah. Perhatikan Bapak dan Ibu di Tondano dan semua kita yang hadir. Apa yang disebut dengan ilah? Apa yang dimaksud dengan ilah? Artinya adalah apapun yang kita cintai, kita kasihi, kita hormati, kita layani, yang membuat kita bergantung kepadanya. Lebih daripada cinta, kasih, hormat, dan pelayanan kita kepada Tuhan. Maka kita memiliki ilah yang lain. Saya ulangi ya. Apapun yang saya cintai, saya kasihi, saya hormati, saya layani, saya takuti, lebih daripada cinta kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, pelayanan kepada Tuhan, dan takut kepada Tuhan. Maka saya sudah memiliki ilah lain. Nah, mari kita tanya diri kita masing-masing. Saya punya nggak ilah lain yang saya lebih cintai dari Tuhan ya? Ada nggak ya? Oh, kayaknya ini bukan untuk kita orang Kristen. Kayaknya ini untuk dulu nenek moyang kita yang masih percaya animisme. Percaya kepada eh, tulang belulang nenek moyangnya yang mati lalu disimpan lalu kita doakan di rumah kita. Atau debu orang tua kita yang kita bakar lalu debunya kita taruh di tengah-tengah rumah, di atas meja kita kasih foto, lalu kalau kita mau pergi kemana-mana kita berdoa di depan kendi yang isinya debu orang tua saya yang sudah dibakar. Oh ini nggak di orang Kristen di Tondano ini. Ini adalah orang yang pergi menyembah patung ini. Ini orang-orang yang taruh-taruh sesajen di bawah pohon, taruh-taruh sesajen di tempat tertentu. Dulu memang di Indonesia ada animisme dan dinamisme. Apakah hanya itu saja yang disebut ilah? Apakah saudara yang sekarang tidak lagi penyembah animisme dan dinamisme tidak punya ilah? Benarkah saudara sudah hidup mengutamakan Tuhan dan tidak ada ilah? Saya kasih contoh bahwa kita semua seringkali jatuh dan melanggar hukum yang pertama. Saat ini kita semua memiliki berhala atau ilah modern di hati kita. Apa itu? Uang, materialisme, hadiah, sembako. Kadang-kadang itu bisa jadi ilah buat kita. Uang, kita korbankan waktu kita untuk kejar uang. Kita korbankan keluarga kita untuk kejar uang. Kita jual harga diri kita. Bayangkan ada perempuan yang rela dibayar 500.000 menjual dirinya hanya untuk dapat uang.
Ada pejabat yang rela menjual dirinya hanya untuk korupsi. Ada ibu-ibu yang rela menjual hubungannya dengan suami hanya untuk menikmati dapat tas bermerek mahal. Ada anak muda yang rela jual Yesus demi mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi. Saudara tahu, uang dan materialisme sekarang sudah jadi ilah di hati manusia. Apalagi media sosial, saudara-saudara. Ada orang gara-gara drama Korea, drakor. Dia punya waktu berdoa, dia nggak berdoa. Waktunya pergi ke gereja, dia tunda dulu sejam. Nonton dulu drakor, sinetron. Ya, ada orang yang sudah waktunya tidur, tapi masih buka TikTok, masih buka Facebook, masih buka YouTube untuk lihat-lihat sesuatu. Sampai dia nggak berdoa. Sampai dia lupa berdoa. Saya pernah lihat seorang pendeta. Dia lagi berdoa bertelut. Kebetulan yang berdoa bertelut adalah temannya. Tapi dia di sebelahnya, dia di mimbar. Tiba-tiba HP-nya bergetar. Dia merasa bahwa yang telepon itu lebih penting dari Tuhan. Dia angkat di atas mimbar. Saudara lihat, tanpa kita sadar, kita punya HP, kita punya gadget, kita punya cellphone, kita punya Facebook, kita punya drama Korea, kita punya sinetron. Sudah lebih penting daripada Tuhan. Saudara tahu, penelitian baru-baru ini mengatakan, orang yang kecanduan media sosial, mereka akan mengalami gangguan mental. Hati-hati, saudara. Dulu, setan menghancurkan manusia pakai narkoba, bikin kecanduan. Sekarang setan menghancurkan manusia pakai media sosial. Media sosial, drama-drama, sudah menjadi ilah lain. Apalagi yang menjadi ilah modern? Kesenangan dunia. Waduh, kadang-kadang ya, bukan Lazadanya yang salah. Bukan Shopee yang salah. Ya, tetapi kita yang nggak bisa ngatur. Sampai ada orang demi belanja online, pinjam di ojol. Ya, pinjaman online. Makan susah, tapi yang penting belanja online. Tiap hari gak punya makanan. Ya makan apa adanya. Yang penting kiriman paket datang ke rumah. Kenapa orang senang dengan hal itu? Itulah yang disebut dengan hedonisme. Kenikmatan dunia sudah jadi ilah, saudara. Kalau nggak sehari buka Lazada, buka Shopee, hati ini rasa kurang. Ya, bahkan nekat pinjam uang demi bisa belanja online. Ganti handphone baru. Saudara-saudara, hati-hati. Hiburan, hedonisme, kenikmatan dunia akan membuat kita bergantung kepada itu lebih dari Tuhan. Itu bisa jadi ilah. Lalu ada orang yang mengidolakan artis. Mengidolakan aktor. Sampai dia bikin alisnya mirip dengan alis dari aktor atau artis yang dia cinta. Dia cari tahu. Oh, ini artis ini dia pakai perawat muka merek apa? Saya mau beli, siapa tahu muka saya bisa jadi seperti dia. Artisnya potong rambut model begini, dia ikut-ikut potong rambut yang sama. Dia beli baju yang mirip artisnya. Hati-hati saudara-saudara. Mengidolakan seseorang, bahkan jika yang Anda idolakan itu seorang pendeta sekalipun, itu bisa jadi ilah bagi diri kita. Hati-hati. Kalau kita mengilahkan
seseorang, apakah itu artis, apakah itu orang tua, apakah itu pendeta sekalipun, kita idolakan lebih dari Tuhan, itu akan membawa masalah besar bagi kita. Begitu pendeta itu bikin salah, lalu kita akan bilang, mulai hari ini saya tidak percaya Tuhan lagi. Saudara-saudara, saya katakan kepada Anda, memang benar kita tidak seperti Israel, menyembah kutu, menyembah patung yang ada di sana, menyembah sungai Nil. Tetapi kita masih punya ilah modern. Berhala-berhala modern yang sering tidak terlihat secara fisik, tetapi seringkali hadir dalam pikiran kita. Saudara-saudara, apa yang terjadi jika Anda punya ilah atau berhala? Perhatikan baik-baik. Ada seorang anak muda pergi ke gereja bukan untuk cari Tuhan. Untuk lihat seorang gadis yang selalu pergi ke gereja, makanya dia pergi gereja. Ada orang Kristen yang pergi gereja karena ada potluck di gereja. Orang-orang gereja kalau selesai kebaktian bawa makanan nanti makan bersama. Jadi dia datang ke gereja itu gara-gara potluck, saudara. Ada orang Kristen pergi ke gereja hanya pada hari Natal atau tahun baru saja. Karena biasanya di situ kalau kita datang kita disebut menjadi orang Kristen karena pergi datang hari kelahiran Yesus. Kalau fokus ibadah kita bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada sesuatu. Apa yang saya dapat kalau saya pergi ibadah hari ini? Apa keuntungannya buat saya? Tetapi bukan, apakah saya akan bertemu dengan Tuhan dan dia akan tinggal di hati saya? Kalau itu bukan Tuhan, fokus kita kalau ke ibadah bukan Tuhan, berarti kita telah salah dalam beribadah. Apa yang terjadi kalau kita punya ilah lain atau berhala? Kita akan menjadi budak dari ilah itu. Saudara pernah lihat orang kecanduan narkotika? Saya dulu pemakai narkotika. Saya penjual narkotika. Tapi Tuhan ubah hidup saya. Tuhan bantu saya untuk melepaskan diri. Saya menangis sama Tuhan. Satu hari saya menangis. Saya bilang, Tuhan saya mau tinggalkan semua. Saya tinggalkan dalam satu hari. Orang bilang mau berhenti merokok susah. Orang bilang mau berhenti minum susah. Harus sedikit-sedikit pendeta. Kalau orang psikolog katakan, dokter psikolog katakan harus sedikit-sedikit. Saya katakan kepada saudara. Saya mulai dari SMP. Kelas 1 sudah pakai narkotika. Saya SMP kelas 2 sudah jualan. Tapi waktu saya bertobat, saya menangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya mau jadi pendeta. Bantu saya tinggalkan itu. Tuhan bikin saya. Mulai dari tahun 91. Ketika saya menangis di hadapan Tuhan, minta Tuhan tolong. Sampai hari ini tahun 2025. Saya tidak pernah sentuh satu pun. Baik rokok, narkotika, obat-obatan, ganja, putau ya, heroin. Semua saya tidak pernah sentuh. Kenapa? Selama ini saya sudah pernah diperbudak oleh hal itu. Narkotika menjadi ilah buat saya. Saya minta Tuhan tolong saya untuk lepaskan ilah itu. Dan Tuhan bantu. Orang yang punya ilah, orang itu jadi budak. Orang yang tergila-gila dengan media sosial, yang menghabiskan waktunya berjam-jam, tapi tidak punya waktu baca Alkitab, tidak punya waktu berdoa. Dia akan jadi budak dari media sosial. Dia akan jadi budak dari belanja online. Dia akan jadi budak dari uang yang dia kejar. Apa yang terjadi jika kita punya ilah atau berhala? Saudara tahu, apa akhir hidup dari orang yang memiliki ilah? Kalau Anda baca Mazmur 115 ayat 4-8, Anda catat ayat ini. Nanti khotbah ini pun saya bagikan kepada Anda lewat Ibu Jenny. Mazmur katakan,
Orang yang bergantung kepada berhala akan hidup dalam rasa hampa dan dia tidak mendapatkan apapun dari sana. Sebenarnya siapa sih otaknya yang buat ilah bagi kita? Siapa sih? Setan, iblis. Iblis pernah datang kepada Yesus ketika Yesus selesai berpuasa. Iblis bawa Yesus di atas tempat yang tinggi di bumbungan bait Allah. Dan iblis kasih lihat seluruh keindahan dunia. Dan iblis bilang sama Yesus, kalau kamu mau menyembah aku saja, nggak perlu mati disalib, nggak perlu dianiaya, nggak perlu ditusuk tangan dan kakinya dengan paku dan tombak di lambung. Kamu cukup tunduk saja sama saya, aku kasih semua ini. Sebenarnya tuan dari ilah kita itu adalah iblis. Dan saya mau katakan, tidak pernah ada yang gratis kalau iblis kasih buat kita. Dia akan menuntut nyawa kita. Ada orang jadikan jabatan menjadi ilah. Ada orang jadikan pacar jadi ilah. Ada orang jadikan pekerjaan jadi ilah. Ada orang jadikan minuman keras jadi ilah. Siapa di balik dia? Iblis. Iblis kasih yang enak buat kita. Tapi ingat baik-baik, tidak ada yang gratis. Apa yang kita pikir nikmat berakhir dengan laknat. Sekarang pertanyaannya, pendeta, apa yang saya harus buat supaya saya tidak punya ilah lain dan saya tidak melanggar hukum yang pertama? Yang pertama adalah saat ini coba tanya dalam diri Anda, apa prioritas Anda? Saat ini sedang dengar saya khotbah, dengar saya bagi pelajaran, apa yang ada di pikiran Anda? Khotbah dan Tuhan yang sedang saya ceritakan, atau Anda punya pikiran di luar itu? Kalau di dalam pikiran Anda saat ini adalah Tuhan, maka Anda sudah berada di jalur yang tepat. Tapi kalau pikiran yang Anda pikirkan saat ini dengar khotbah adalah sembako, adalah uang di luar sana, adalah kenikmatan hidup. Bahkan ketika saudara dengar firman saudara asik main HP, berarti Anda punya prioritas utama, bukan Tuhan. 1 Yohanes yang kekasih katakan, waspadalah terhadap berhala. Yang kedua, apa yang saya harus lakukan supaya saya tinggalkan ilah-ilah itu, pendeta? Yesus bilang dalam Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Apa artinya segenap? Segenap itu artinya selengkap-lengkapnya. Apapun yang kita miliki, kita harus kasih. Kasih untuk Tuhan. Itulah yang disebut dengan cinta agape. Cinta yang tanpa batasan. Hari ini, untuk membuang ilah, maka yang saudara harus lakukan, cintailah Tuhan kita dengan segenap hatimu. Jangan setengah hati. Yang ketiga, apa yang saya harus lakukan, pendeta, supaya saya tinggalkan ilah-ilah itu? Yesus pernah berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Lihat gambarnya saudara. Ada jalan, mau pilih Mamon atau mau pilih Tuhan. Anda tidak bisa jalan dua-duanya. Jadi mamtu, nggak bisa.
Hanya Anda pilih mamon atau Tuhan. Nggak bisa mamtu. Anda hanya bisa pilih mau menjadi domba atau menjadi kambing. Nggak bisa pilih jadi dombing. Nggak bisa. Anda cuma pilih satu. Jadi, kalau hari ini Anda katakan Anda cinta Tuhan, tapi Anda di hati lebih mencintai uang, maka Tuhan bilang, Anda tidak bisa mengabdi kepada duanya. Apakah Tuhan tidak bisa memberikan kita uang? Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya mau katakan kepada Anda, Tuhan yang punya tingkap langit berkat. Tuhan yang kasih kita nafas hidup. Kalau Anda beli oksigen, Anda harus bayar miliaran. Tapi Tuhan kasih gratis, Tuhan kasih air, Tuhan kasih nafas, Tuhan kasih sinar matahari. Apakah Tuhan tidak bisa membuka tingkap langit dan curahkan berkat? Ada 1001 cara Tuhan buka untuk menolong kita. Sama seperti Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka hanya membawa barang yang ada pada mereka waktu mereka keluar. Miskin, tapi tiba-tiba waktu mereka mau pergi keluar, orang-orang Mesir kasih semua hartanya. Di tengah jalan tidak ada yang rusak sepatunya, tidak ada yang rusak jubahnya. Itu kata Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan membuka tingkap langit, turunkan mana setiap hari. Kalau mereka haus, Tuhan tinggal buka itu batu keluar air. Kenapa? Karena Tuhan kita mampu memberikan apapun. Dan Tuhan kita memberikan gratis. Tapi bukan ujung-ujungnya membenci kita, menarik jiwa kita seperti iblis. Iblis gratis, habis itu meminta nyawa kita. Tuhan tidak. Tuhan mencintai kita dan dia selalu memberikan. Jadi jangan ada dua hati, saudara. Saudara punya istri tapi diam-diam saudara punya simpanan. Sampai-sampai saudara punya dua HP. Sampai-sampai ketika tidur salah ngomong, salah nama, ngigonya. Hati-hati, kita tidak bisa hidup dengan berbagi hati. Yang keempat, bagaimana caranya supaya kita tidak memiliki ilah? Tuhan bilang, Yesus yang katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Lihat saudara, jangan cari uangnya. Jangan cari potlaknya. Jangan cari sembakonya. Tapi cari Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Geri hari ini. Cari Tuhan yang kita sembah yang ada di surga sana. Bukan 20.000 berhala yang punya orang Mesir. Jangan cari itu. Jangan pergi sembah matahari. Jangan sembah pohon. Jangan sembah artis. Jangan tiru-tiru wajahnya artis. Jangan tiru-tiru modelnya artis supaya bisa jadi artis. Cari Tuhan supaya kita memiliki karakter seperti Tuhan. Kesimpulan hari ini untuk hukum yang pertama. Jangan ada ilah lain dalam hidup dan hati kita. Karena itu akan menyakiti hati Tuhan. Ingat saudara, biarlah hati kita hanya dipenuhi oleh Tuhan. Yang kedua, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Yang ketiga, mereka yang memiliki ilah lain, mereka tidak akan pernah ada di surga. Dan yang keempat, kita harus menyembah hanya kepada Tuhan saja dan bukan menyembah kepada manusia. Saya bawa ini di dalam nama Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Apakah langsung doa tutup, Tante? Boleh, dan ada Apakah ada request. langsung tutup? Barangkali Oh, ada ada. request dulu. Oh, Dan silakan, kita doa silakan, silakan. sekaligus. Nanti kasih tahu kapan berdoa. Oke, silakan. Iya. Apakah ada permintaan doa di Tondano? Pendeta, do you have the list last time of Oh, itu? not yet. Belum ada. Oh, oke. Di dalam chat room juga belum ditulis. Oh, oke.
but at least you can pray for all of us for them. You're just gonna pray for everybody. Oke. Like kalau ada yang sakit didoakan, Ya, kalau ya doakan juga semua gitu. ya just Oke. Shirley Mangala. Shirley Mangala, pendeta. Can you ready that? Shirley Mangala. Shirley, Mangala. mungkin pendeta Baik, pendeta. boleh Saya tulis coba bantu pendeta. ketik, Pak Pendeta. Ya, oke, siap. Oke. Apakah kita lagu dulu, pendeta? Lalu Terserah. Dia boleh nanti dikirim di grup saja. Nanti saya Iya, share ya, silakan. di Zoom ya. kita lagu aja dulu, pendeta Umar. Baik, Kalau sudah selesai lagu, sekalian pendeta Takarya doa semuanya dan Ya, sekalian doa. siap, siap. Tuhan doa kami, bebaskan pikiran kami dari kesibukan dunia, datang menghadap tatamu. Ubahlah jiwa raga kami oleh kasih karunia-Mu. Saat ini terimalah umat-Mu yang bersatu berdoa padamu. Silakan, pendeta. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh bertemu dengan anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, yang menempatkan Tuhan pertama dalam hidup mereka. Kami telah belajar untuk membuang semua ilah-ilah kami. Kadang Tuhan kami punya sesuatu yang lebih kami cintai dari Tuhan. Kami mengidolakan sesuatu lebih dari Tuhan. Kami mengejar sesuatu lebih dari Tuhan dan Tuhan kami tempatkan di nomor sekian dari hidup kami. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapan. Tuhan mau kami mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan mau kami menempatkan Tuhan yang pertama dalam hidup kami. Karena Tuhan bilang, ketika engkau mencari aku dengan sepenuh hati, aku akan menyediakan apapun yang engkau perlukan dalam hidupmu. Kami tahu, kami telah salah selama ini. Dan kami berjanji untuk hidup menjadikan Tuhan yang pertama dalam hidup kami. Kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Biarlah firman yang sudah kami dengar, Tuhan tanamkan di hati kami yang paling dalam, agar firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Shirley Mangala yang sedang dalam keadaan sakit.
ataupun ada nama-nama lain dari saudara, keluarga, tetangga dari umat-umat Tuhan di Tondano yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau datang secara pribadi kepada Ibu Shirley, menjamah, memberkati, dan kepada semua yang sakit dengan tangan kasih-Mu. Kami percaya makanan, minuman, obat-obatan, dan perawatan yang diberikan oleh para dokter, jika itu ditambah dengan kuasa Tuhan, tidak ada yang mustahil. Anak-anak-Mu yang sakit, termasuk Ibu Shirley, boleh dipulihkan. Kami berdoa untuk care group di Tondano, Tuhan, yang setiap hari Kamis datang mencari Tuhan, belajar Alkitab bersama. Tuhan, berkati setiap rumah tangga, berkati Bapak dan Ibu, buka tingkap langit dan cukupi keperluan mereka. Berkati anak-anak, cucu-cucu, dan semua keturunan mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka, agar mereka boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang mereka pelajari setiap hari Kamis, setiap ibadah, adalah Allah yang hidup, yang memperhatikan kehidupan. Jika mereka punya masalah dalam kebutuhan finansial, Tuhan yang akan mencukupi. Jika mereka punya masalah dalam hubungan sosial, ada konflik, ada perselisihan terjadi, Tuhan, Engkau berikan kedamaian dan ajar mereka rendah hati untuk saling mengampuni. Jika di antara mereka ada masalah dengan hal-hal yang tidak bisa mereka selesaikan, apapun itu Tuhan, Engkaulah Allah yang selalu memberikan jalan keluar buat mereka. Berdoa biarlah Tuhan memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang hadir pagi ini, agar kami semua memilih untuk setia kepada Tuhan. Sebelum kami berpisah, izinkan hamba-Mu mengangkatkan tangan, dan tangan-Mu yang tidak kelihatan itu Tuhan, ada di atas kepala anak-anak Tuhan yang ada di Tondano, ada di atas kepala anak-anak Tuhan yang ada di Zoom, di mana saja mereka berada. Tuhan berkata, jika engkau mencari aku dengan segenap hati, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Berkat-berkat ini akan datang dan akan menjadi bahagianmu. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di jalan, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati keturunanmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu. Tuhan memberkati tempat makananmu, dapurmu, hasil kebunmu, hasil ternakmu, dan segala pekerjaan yang saudara-saudari sekalian kerjakan dengan tulus di hadapannya. Dia akan buka tingkap langit, mencurahkan berkat, dan kau akan berikan pinjaman kepada banyak orang. Engkau sendiri tidak meminjam apa. Tuhan akan mengangkat engkau di atas kepala dan bukan ekor. Dan engkau tidak akan pernah turun. Engkau tidak perlu takut kepada orang jahat, orang yang membencimu, orang yang memfitnahmu. Karena matanya selalu mengawasi engkau siang dan malam. Dia akan berdiri di depanmu, di sampingmu, di belakangmu. Matanya selalu menuju kepadamu. Engkau akan berjalan dengan tenang di tengah hari yang terik. Bahkan di dalam kegelapan malam, Dia akan kirimkan malaikatnya untuk menaungi dan melindungi. Tidak ada seorang pun yang dapat menjatuhkan engkau, karena Tuhanlah yang memilikimu. Semua janji ini akan menjadi bahagianmu jika engkau takut akan Tuhan.
Engkau menempatkan dia yang pertama dalam hidupmu. Engkau tidak menyimpang dari apa yang dikatakannya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Umat-umat Tuhan di Tondano, di Amerika, di Indonesia, di Filipina, di mana saja. Mulai hari ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang percaya di dalam nama Yesus Kristus sama-sama mengatakan, Amin. 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 Terima kasih Pendeta. Pendeta, untuk sesudah pendeta berdoa untuk kita semua, maka selesailah acara kita hari ini. Kita semua melambaikan tangan kepada pendeta karena beliau jauh. Itu terima kasih dari kami semua pendeta ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu